Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rover, salam Koceh, salam bahagia ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa semangat, jaga kesehatan, jaga kesehatan lah. Oke, dulur, salam Koceh ya. Dulur salam Koceh. Ini kali ini kita akan kemarin tadi itu kita punya sawah, bukan punya sih, kita sewa sawah sudah 1 tahun. Terakhir ini 4 bulan ini saya tidak melihat, masih nggak ngendangi, bahasa tidak ngendangi apa ya, tidak menjenguk sawah sih, kolam tersebut, kolam sawah maksudnya. Dan dikabari oleh bagian yang di sawah, Mas, kolamnya itu capek piye, ngisi setiap diisi ikan, dikasih ikan kecil, buraya atau ikan lebih besar 15 cm atau 20 cm itu selalu hilang, selalu nggak pernah hasil, selalu lenyap entah kemana, karena bangkainya juga nggak ada. Terus kalau dimakan itu hamanya apa juga nggak tahu ya. Pokoknya di situ kita sudah pernah menjegurkan atau mengisi kolam sawah itu sebanyak kalau nggak salah 5 kali ikan, 5 kali bibitan nggak pernah muncul. Diisi setelah 2 minggu ikannya hilang nggak muncul. Ketika dikasih makan nggak kelihatan, berarti kan ikannya hilang. Kalau hari pertama tanggal 1 kita masukkan, tanggal 2 dikasih makan ada, tanggal 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 15 itu ikannya sudah hilang ataupun tinggal sedikit. Sampai tanggal 30, hari ke-30 hilang semua gitu. Jadi itu susah senengnya petani koi ya. Jadi nanti kita akan ke sawah, apa sih yang terjadi. Saya mau melihat karena sudah lama, sekitar 4 bulan saya nggak menjenguk kolam itu karena sudah ada yang bagiannya, saya jarang ke sawah gitu aja. Jadi dekat kok, hanya masih beda desa tapi dekat, sekitar 500 meter dari rumah. Jangan lama-lama, ayo kita ke sawah. Teko sawah ini sungainya deras sekali. Iki sungainya gini mati gak, Kur? Kalau ini jarang mati ya? Iya. Kalau musim kemarau sudah lama itu baru mati. Oh, kalau musim, jadi ini airnya menurut Fatkur, nggak tahu ini tahu atau sok tahu ya, tapi katanya airnya ini nggak pernah mati. Ini dari mana airnya kira-kira? Ini langsung dari Gunung Kelut ini. Air langsung dari Gunung Kelut? Ya, karena kan di sini itu sudah lereng gunung sebenarnya. Oh, iya. Utara sini jarak 2 kilo sudah hutan. Jarak 2 kilo sudah hutan? Iya, hutan. Desa endi ku? Desa, saya lupa, sebentar. Desanya Karangnongko. Desa Karangnongko? Iya. Ya, Desa Karangnongko itu beda kecamatan, tapi sudah hutan itu ya di sana. Ya. Ayo, di sawah Kur. Saya sebenarnya tahu sawah, tapi tak kondisi karena aku dicokot lintas yang dicokot Ben Fatkur. Karena track recordnya di sini banyak sekali lintahnya. Duh, ini juga browong. Ambrol, longsor ya guys. Hati-hati. Oke, biaya perbaikan kemarin itu 2 juta. Perbaikan yang sangat sederhana ya. Terus ada 2 petak.
Tapi kalau iwake nggak pernah muncul katanya. Lah ceritanya piye, Gur? Ini ceritanya ikannya itu nggak pernah ada kelihatan mati, cuman nggak pernah naik. Ketika dikasih makan nggak pernah muncul. Entah itu dimakan hama atau apa, kurang tahu. Ini besok minggu ini rencananya mau kita kuras, mau kita lihat ada ikannya apa enggak. Wow, jadi iya wis ada 5 kali tahun menjegurkan iwak di sini ya. Iya. 5 kali belum pernah panen. 5 kali bibit ya, ditaruh sini 5 kali, bukan main-main. Sama sekali nggak panen, Gur. Enggak panen, iya, enggak panen. Bibit ukuran piro itu kayak? Ini Budaya. uji cobanya kemarin ukuran 7 sampai 10 cm. Ya, Ada 500 ekor. 500 ekor, 10 sentian. Ya, Hilang. hilang. Terus yang kedua ukurannya 12-15 cm. 12-15 cm. Oh, kujaku kemarin ya? Iya, kujaku. Nggak muncul juga. Muncul juga. Itu berapa lama nggak muncul ya? Maksudnya tanggal 1 dimasukkan, terus Kurang lebih 1 bulan. setelah 1 bulan, Setelah 1 bulan itu tidak ada ikannya. setelah 1 bulan dipakani hilang, nggak ada, Kasih makan nggak mau naik. nggak mau naik. Maaf terganggu, enak suara diesel. Itu biasa tetangga ngeluku membajak sawah. Jadi ini biayanya belum balik modal ya, Guru ya. Sama sekali belum kembali. Sama sekali belum kembali ya. Iya. Jadi sudah modal sewane 2 petak 4,5 juta kalau ya toh, kemarin ya, Iya. lupa 4 juta atau 4,5 lupa saya. Atau 5,5 toh, Gur. Pokoknya 4 tahun, kita sewa ini 4 tahun 5,5, pokoknya per tahunnya ini 1,5 juta. Ya nggak mahal sih. Tapi kalau nggak ada hasilnya ya gimana terusan. Terus biaya plastik, terus budaya itu beli juga ya. Iya, kemarin budayanya beli per kantongnya 400.000. Kita Jadi- taruh 4 kantong 2 peta ini. 4 kantong untuk 2 petak. Jadi katakan pernah ngomong 5 kali jegurkan, 5 kali menaruh bibit itu berapa? Piro biayanya, Gur? Beda-beda. Yang pertama itu buraya yang nener itu 1.500.000. 1,5 juta ya, terus Terus yang 7 sampai 10 cm itu 500 ekor kemarin. Kalau per ekornya itu 5.000 berarti 2,5 juta. 2,5 ya, berarti menjadi 4 juta, oke. Ya, yang kujaku kemarin itu 100 ekor harga 15 ribuan. 1,5 juta, Ya. berarti 5,5. Terus 5,5 sama ngendoknya dewe kayak ya yang kita pecah sendiri 2 kali. itu katakanlah 1 juta, karena setelah itu induknya mati kan ya. Iya. Kalau di induknya induknya mati bisa, itu harganya induknya 5 juta. Induknya mati, anaknya yo. Ini peribahasa sudah jatuh ketimpa tangga ini. Oh ya. Sudah jatuh ketika tangga. Wes induknya mati, anaknya yo ora dadi. Nah. Jadi ya ada sekitar 10 juta ya modalnya untuk bibit aja ya. Iya, untuk Apa bibit ya? aja udah 10 juta kita masukin ke sini, belum ada hasilnya. Bibit 10 juta. Biaya sewa dan perbaikan kolam 7 juta, jadi sudah 17 juta ya biayanya. Iya. Belum pakan dan tenaga untuk wirawiri atau menjenguk sawah. Tugasnya Pak Hendri, nah itu juga belum termasuk. Ya katakanlah selama ini saya 6 tahun, saya apa belum ini? Oh, belum ada. Setengah tahunan ya. Ya, setengah tahun ini. Jadi katakanlah selama 7 bulan biayanya makani 3 juta gitulah. Biaya dan untuk pakan dan biaya tenaganya untuk ngasih makan datang ke sini 3 juta, berarti 20 juta biayanya san. 20 juta hasilnya Nihil. hasilnya nol besar ya, nol besar. Tapi kira-kiranya apa, Pur?
nggak ngerti sama sekali nyapo, kenapa nggak panen sama sekali, kok nggak kelihatan ikannya itu berkali-kali, kenapa ya? Ini ada beberapa kemungkinan karena kan tidak ada bangkainya, mungkin banyak ularnya bisa, atau ada apa namanya burung-burung yang malam itu. Burung malam. Menghabiskan ikan juga. Kemungkinan itu, berarti kemungkinan itu dipakan ular, dimangan ulo, atau dimangan burung. Iya. Karena memang nggak pernah naik bangkainya ya, ya? Iya, memang nggak ada bangkainya sama sekali. Sama sekali nggak ada bangkainya. Tahu-tahu hilang. Tahu-tahu dikasih pakan loh, tok nggak muncul. Dipanggil namanya satu persatu nggak ada yang hadir. Ini 2 petak, yang satu petaknya di bawah ini ya guys, itu ya. Tapi kalau pengairan? Kalau pengairan di sini itu lancar. Lancar ya? Iya. Pengairan itu di sini nggak ada yang mengganggu karena dari pertanian sendiri sudah cukup. Sudah cukup. Banyak di sini kalinya. Sungai-sungai itu banyak, jadi pertanian tidak mengganggu. Kolamnya aman lah, airnya nggak rebutan ini ya. Iya. Oh ya, jadi untuk air di sini memang gratis karena langsung dari lereng Gunung Kelud. Ya gitu. Tapi kenyataannya meskipun air gratis, kenyataannya bibitnya juga nggak pernah muncul. Sedih ya rasanya, piye urusan iki? Arepe sambat nang nggone sapa, ya. Saya bayangkan petani kecil ya, petani kecil itu kalau modalnya otomatis kecil. Jadi kalau gagal itu sudah pasti sedih ya rasanya. Kalau kita kan di Duta Koi ini ya sawahnya ada beberapa dan juga kita bisa masih meskipun ya sedih tapi iso obah lah Korea bahasanya. Oh iya, kita iso ngolah yang lain untuk balik modalnya dari sisi lain. Meskipun ini rugi belas sama sekali belum pernah panen ini. Jadi ini kosong nih gitu. Ini sementara kosong. Terakhir diisi kujaku ya? Ya, terakhir diisi kujaku, ukurannya yaitu 15-an cm. Nggak muncul sama sekali. Oke. Biasanya kan kalau ada ikannya itu pasti ada pergerakan lah. Ada Oh ya. 1-2 ekor itu pasti ada. Nang dhuwur nyeblung. Ya. Oh ya, biasanya kalau ada ikannya itu pasti muncul atau ya muncul lah, dikasih makan muncul atau paling nggak dia gerak gitu. Kelihatan ini sama sekali. Tapi kalau ini memang panen, berarti kujaku itu ukuran 20-an cm mungkin ya? Ya kurang lebih segitu. Karena dimasukkan 10-15 sekarang ya 2 bulanan ya 20 cm kira-kira gitu. Tapi kenyataannya yang ada hanya apa ini? Nggak ada, kosong. Lumut. Ya. Lumut yang ada ya. Jadi ngono ya. Coba didelok sing kono mosok juga enek. Kita lihat kolam yang bawah. Hati-hati. Peneng kini banyak lintah, kemarin itu cokoti lintah. Duduk iwak ya. Oh tapi duduk. Maksud duduk iwak koi. Kita menemukan sesuatu guys. Ini tuh bro. Enak wae banget. Maksudnya koi apa ireng? Koi. Kita survei mana ikan.
ekor hangus. Ini rawan ambrol ini ya. Tapi kalau plastik semongko ini gelis rusak ya, ini ya. Cepat rusak ya. Rusak. Ini karena tipis. Ini kita memet ini ya, sudah merepel ya. Apa dipakan hewan ya? Nah, ya itu ya susah senengnya. Ini susahnya petani ya, susahnya petani koi. Tadi dikira ada ikannya tapi masih belum ada tanda-tanda. Nanti mungkin hari Minggu mau dikuras semuanya total, jadi biar kejelas. Ini kalau ada ikannya nanti ya diambil, kalau nggak ada ya udah. Terus rencana ini kalau memang teman-teman sudah menyerah, sudah capek, ditanduri kolonjono. Ditanduri kolonjono suket. Apa itu? Rumput gajah untuk pakan ternak itu loh ya. Tanduri aja, ya itu panen rumput kita nanti. Terus akhirnya ngingu wedhus. Ya belum tahu nanti ya. Tapi belum duwe wedhus iki kur ya. Malah ngingu wedhus sik. Yang penting rumputnya dulu, Wedhus kambingnya menyusul. Ya, yang penting tuku rumputnya tandur rumput, kambingnya beli nanti. Lucu ya, lucu juga ya. Ya ngono kuwi lah rek. Mangkane lah ngenyang koyo aja murah-murah gitu. Sedihnya seperti ini ya. Kalau yang berhasil ya nggak usah dibicarakan ya. Ini kalau kemarin kontennya itu hasilnya sekian-sekian tanpa modal. Nah, modalnya sedikit, hasilnya banyak. Tapi kali ini kontennya nol ya. Hasil modal banyak 20 juta. Hasilnya nol ini, min ya. Kita nggak menyerah, lanjut lagi, masih dilanjut ya. Mungkin tempatnya memang ya banyak hamanya atau bagaimana kita belum tahu. Sebenarnya di sekitar itu juga banyak kolam kok. Di bawah ini juga banyak kolam ya, kolam-kolam tetangga. Tapi belum tahu itu ada hasilnya atau tidak, saya belum tanya ke tetangga-tetangga. Kok di sini itu banyak, saya nggak pernah panen. Kalau di tetangga bagaimana? Belum pernah tanya sih. Karena ini kan jauh dari rumah, jadi saya juga belum kenal yang punya siapa. Memang saya jarang di sawah. Oke. Oh no, gitu aja ya. Sambatan kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin budidayakan koi, menjadi inspirasi modal banyak hasilnya nol. Jangan ditiru. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.